Hasya mengusap rambutnya yang basah, dia juga berjalan terpincang-pincang karena kakinya yang sakit. "Masih sakit sayang?" tanya Damian. Laki-laki itu melepaskan laptopnya yang masih menyala dan segera menghampiri istri kecilnya yang jalan saja meringis kesakitan. "Masih, sakit banget. Kamu sih, aku bilang jangan nakal malah mancing-mancing. Sakit kan sekarang?" Hasya diam, dia cemberut. Karena kakinya sakit dia tidak bisa berjalan-jalan bebas. "Kamu juga salah, bukannya pelan malah kencang. Itu karena kamu yang mancing-mancing, salah siapa coba kalau gitu?" Hasya tertunduk sedih, tidak mungkin mereka berangkat ke Aussie besok pagi kalau dirinya saja begini. Kalau suami ngomong itu didengerin, durhaka jadinya kena azab. Giliran gini kamu ngomongnya bener, kalau kamu yang salah mana pernah ngomong gini. Damian terkekeh kecil, "Aku selesaiin ini dulu, papa udah minta laporannya." Hasya mengangguk setuju, dia menghela napas lirih sambil mencuri-curi pandang pada laptop suaminya. "Kita pulang ke Aussie malam ini." Hasya melotot, "Loh kok gini ini? Kata kamu besok pagi, kenapa jadi nanti malam?" "Besok pagi ataupun nanti malam gak ada yang beda, masih satu tujuan kan?" Tapi aku mau lakuin banyak hal dulu, di sana kita nggak mungkin bisa lakuin apapun sebebasnya kayak di Indonesia," rengek Hasya. Damian menutup laptopnya, dia tersenyum manis pada sang istri yang cemberut. "Duh pipinya, mau Damian hap aja biar abis. Aku banyak kerjaan sayang, kuliahku juga nggak bisa diundur." Hasya membuang pandang, dia juga tahu Damian manusia sibuk. Tapi Hasya belum siap harus pergi dari tanah kelahirannya ini, belum berpamitan pada sahabatnya apalagi pada kakaknya. "Kamu tenang aja, kita pasti bakalan balik terus. Saat libur semester, atau saat kita free nggak ada kerjaan dan tugas yang membebani." Hasya tetap cemberut, dia bilang kan dirinya belum siap. "Kamu kan tahu, aku kuliah sambil bantu di perusahaan Grenva biar kita bisa hidup mandiri dengan hasil aku sendiri." Hasya membuang napas kasar, benar juga. Yang bilang mau hidup mandiri setelah menikah adalah permintaannya, lalu sekarang Damian sibuk kenapa dia yang merajuk? Tidak adil, di sini dirinya juga harus bersikap dewasa. Tapi kata hati dan pikirannya berbeda. "Terserah kamu aja yang Aussie duluan, aku masih mau di sini. Kalau perlu aku kuliah di sini," ucapnya tegas. Damian menahan emosi, dia tidak boleh marah-marah atau semuanya semakin membuatnya darah tinggi. "Aku ambilin sarapan dulu, kamu keringin rambut," ucapnya, segera melangkah pergi meninggalkan Hasya di dalam kamar mereka. Hasya mendengus, minimal dibujuklah bukan malah pergi gitu. Nih mulut juga kenapa sih, aku kan bilang mau ngertiin Damian tapi yang ada malah bikin tambah runyam. Kesalnya. Sementara Damian, dia mulai memasak dengan bahan yang ada. Masakan simple yang penting sehat dan tentu bisa dimakan, bukan seperti masakannya atau tahun yang lalu. Yang gosong dan semut pun tidak mau memakannya. "Kalian berisik tengah malam," ucap Daniel, dia baru bangun dengan kantung mata yang kentara. "Namanya aja suami istri, nikah makanya biar rasain," balas Damian. "Setidaknya jangan lakukan hal aneh-aneh di rumah ini, kalian mengganggu pendengaran saya." "Wait, hal-hal aneh? Maksud lo?" tanya Damian tidak paham. "Jangan sok polos, aslinya kamu tahu apa yang saya maksudkan." "Apa sih, nggak jelas banget." Ini Damian nanya baik-baik malah jawabannya nantang adu tinju. "Ya udah, dasar aneh. Dengar, kalian memang suami istri tapi jangan membuat adik saya mengeluarkan suara-suara aneh di dalam rumah saya. Kamu kira ini rumahmu yang kedap suara dan memiliki ruangan besar yang tidak akan ada orang yang tahu dengan apa kalian lakukan di kamar?
katanya sedikit emosi. Segera saja Daniel melangkah pergi setelah kopinya jadi. Dia butuh merilekskan tubuh dan ototnya setelah kemarin malam sok dengan teriakan sang adik. Dia kira gue malam pertama apa gimana? Damian jadi bingung kan, membuat Hasya mengeluarkan suara aneh apaan coba? Tunggu, suara aneh. Oh jadi suara aneh itu yang Daniel maksudkan, Damian tersenyum tipis. Ternyata bisa berpengaruh juga suara itu bagi seorang tembok seperti Daniel. Rasain, emang enak jadi jomblo karatan. Gumamnya senang. Kenapa senyum-senyum? Hasya bertanya dengan nada sejutek yang dia bisa, kan aneh kalau langsung ngomong lembut sementara tadi dia membuat Damian emosi. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ucap Damian bertanya balik. Nggak mau tahu. Balas Hasya. Udah gedek malah tambah gedek. Tinggal ngomong apa masalahnya doang ribet banget jadi manusia. Jangan senyum-senyum, kamu jadi mirip setan. Damian melunturkan senyumannya, dia cemberut dibilang setan. Meski tahu kalau Hasya berkata begitu karena kesal. Ngambek? Tanya Damian. Enggak. Balasnya. Hasya mengangkat bahu acuh, dia kembali memakan sarapannya. Nggak mau rayu nih. Rayu apaan sih, lagi makan ini. Kesalnya, berasa naik darah bicara sama Damian padahal suaminya ini berbicara lembut. Sayang. Ucap Damian, dia melepaskan piringnya dan malah berganti mendekat ke arah Hasya. Apa? Tanyanya tidak ada lembut-lembutnya. I want to tell you something. Apa? Tanya Hasya lagi. Dia masih sama. Bertingkah cuek padahal aslinya dia kepo ngalahin ibu-ibu desa pas lagi gosipin tetangga. Kamu ingetkan kemarin malam? Hasya mengangguk, mana mungkin dia lupa. Dikira pikun apa? Si sok tahu malah mikir yang aneh-aneh, dia kira kita lagi malam pertama. Bisik Damian saat mengatakan malam pertama membuat Hasya terbatuk-batuk. Hah? Kagetnya. Kamu sih, suara kamu bikin dia mikir kalau kita lakuin itu. Kata Damian, menggabungkan terlunjuk kiri dan kanannya. Hasya tidak bisa berkata-kata, dari segi mana masnya itu bisa berpikir sejauh itu. Kok bisa, kamu kompor ya? Bukan, dia sendiri yang bilang gitu tadi. Kamu sih, udah dibilangin jangan teriak-teriak padahal kan aku udah pelan banget. Ini maksudnya apa ini? Kamu nyalahin aku nih sekarang? Kan kamu yang nyebelin sampai buat aku. Sud. Damian menghentikan perkataan Hasya, dia masih ingin melanjutkan dramanya apalagi dengan Daniel yang mengintip di celah pintu yang terbuka sedikit. Biar makin ngebet nih kalau jomblo karatan. Gumam Damian dalam hati. Damian menarik pinggang Hasya agar menempel dengannya. Tentu saja Hasya kaget dengan maksud Damian yang tiba-tiba ini. Apaan? Lepasin. Kamu mau ngapain? Teriak Hasya saya wajah Damian semakin dekat. Panik dong ya kali mereka gitu kan. Melihat adegan Tasenono yang sebentar lagi akan terjadi, Daniel yang tadi berniat membawakan buah segar yang sudah dia kupas untuk adiknya melangkah menjauhi kamar Hasya. Bukan apa, dirinya malah emosi melihat Damian melakukan hal seperti pada Hasya. Di benak Daniel, Hasya tetaplah anak kecil yang patut dia beri pengawasan ekstra. Damian sendiri, dia menjauhkan wajahnya dari Hasya. Tawanya langsung meledak begitu melihat kalau Daniel sudah tidak ada di tempatnya lagi. Kamu apa-apaan sih, ngagetin aja. Kesal Hasya. Damian tidak menjawab. Dia hanya tertawa karena berhasil mengerjai Daniel. Main-main sih sama Damian, makan tuh kebelet pengen nikah. Makin renyah tawa Damian kalau mengingat wajah Daniel tadi di dapur, padahal Damian awalnya tidak mengerti sampai Daniel berkata suara aneh. Hasya memang berteriak tadi malam, padahal mereka sudah tidur tapi Damian pengen minum.
Karena malas keluar yang bisa saja berpotensi mempertemukannya dengan Daniel, terpaksa Damian meminta bantuan Hasya untuk mengambilkannya air. Tapi karena Hasya masih mengantuk, istrinya itu malah mengambil air hangat. Damian minta tukar lagi, Hasya melakukannya karena dia seorang istri. Tapi Hasya tidak hati-hati, dia malah tersandung kakinya sendiri dan berakhir terkilir. Masalah Hasya yang berteriak itu karena Damian yang mengurut kakinya, tapi terlalu sakit jadi Hasya malah membuat suara yang menurut Daniel itu suara aneh. Kalau begini kan ada gunanya juga punya istri yang suaranya patut diacungi jempol, apalagi yang dibuat kesal karena suaranya itu adalah orang yang menurut Damian paling menyebalkan. Damian dan Hasya sampai di rumah Dinda, rumah yang sangat nyaman bagi Hasya. Kalau kamu merasa nggak nyaman, kamu di sini aja. Aku cuma mau pamit sama Dinda dan keluarganya. Hasya tersenyum manis, dia tahu Damian tidak suka orang baru apalagi Dinda. Entahlah, katanya Dinda membawanya ke pikiran-pikiran negatif padahal hanya Dinda yang dapat mengerti Hasya. Kita pamitan sama-sama, keluarga kamu keluarga aku juga. Ucap Damian membalas senyuman istrinya. Damian keluar dari mobil diikuti Hasya, keduanya bergandengan tangan menuju pintu rumah Dinda yang selalu terbuka lebar. Din, cepetan napa? Keburu abis nanti. Teriak Enyak, dia yang sedang menggendong adik Dinda dengan mengibaskan tangan karena panas. Assalamualaikum. Ucap Hasya, Damian menoleh. Lancar sekali istrinya ini. Waalaikumsalam, loh Hasya. Teriak Enyak mengagetkan Babe dan juga Dinda yang tengah menonton TV di dalam. Mana? Tanya Dinda, dia berlari keluar rumah sampai lupa kalau dirinya lapar karena ini hari pertama puasa. Hasya. Teriak Dinda heboh, dia berlari memeluk sahabatnya. Aduh udah nikah malah lupa sama gue loh. Cecarnya. Enyak kesemsem melihat Damian yang gantengnya paripurna, maklum namanya juga emak-emak. Butuh yang segar, kan sumpek lihat suami tiap hari yang gak glowing-glowing padahal udah dibeli skincare. Enyak. Ucap Hasya, dia mencium tangan Enyak seperti biasa setelah melepaskan pelukannya dengan Dinda. Suami Lonisha. Hasya mengangguk dengan senyum. Dia ingin enggak dengan ekspresi tidak menyenangkan Damian yang lengan dan tangannya dipegang oleh Enyak. Jadi deja vu, dulu Damian juga pernah jadi incaran emak-emak saat mereka melakukan kencan ala rakyat jelata atas permintaannya dan membuat Damian trauma dengan kencan ala-ala itu. Cakep bener, nemu di mana yang modelan gini? Hasya meringis, dijawabnya gimana coba? Jodohnya Nyak. Elah gitu doang pakai ditanya. Din, bikin minum sana. Suruh Babe yang sedari tadi diam. Nggak usah Bi, kalian kan lagi puasa. Nggak sopan kalau tamunya minum tuan rumahnya cuma ngeliatin. Nggak apa-apa, nggak ada yang mau juga. Kan puasa. Ucap Enyak, dia masih saja terpesona dengan Damian. Nyak, adek Dinda itu mau tidur. Jangan digituin apa, laki orang itu Nyak. Gereget Dinda. Hasya hanya memberikan senyumannya. Duduk dulu, lo juga jangan kayak orang gak pernah lihat manusia. Babe menarik tangan istrinya untuk menjauh dan mempersilahkan Hasya dan Damian untuk masuk ke rumah mereka. Damian sedari tadi diam, memperhatikan setiap detail rumah Dinda yang biasa saja tapi terasa kehidupannya. Maaf ya, Babe sama Enyak gak bisa datang ke nikahan kalian. Gak apa-apa, Dinda kan datangnya, Bi. Ucap Hasya. Tumbenan datang ke sini, Enyak sama Babe selalu nanyain kabar lo ke Dinda. Tapi nih anak bilang gak berani gangguin lo. Hasya menatap Dinda yang hanya menunjukkan cengirannya, ya maaf, takut ganggu. Kan sekarang udah beda cerita. Kabar Hasya baiknya, suami Hasya juga.
Seneng dengernya kalau kalian semua baik. Hasya tersenyum, enyak, Babe, Dinda. Kedatangan Hasya hari ini mau pamit, Hasya sama Damian bakalan menetap di Aussie sekalian kami di sana lanjutin kuliah. Senyuman mereka surut sedikit, kalian gak tinggal di sini lagi? Tanya Dinda. Hasya mengangguk, aku pasti bakalan kangen banget sama kamu, makasih ya udah jadi sahabat aku. Makasih juga sama Enyak dan Babe, karena kalian benar-benar gantiin peran orang tua Hasya. Di sini Hasya merasa disayang banget, dianggap anak sendiri tanpa dibedain. Makasih, Hasya beruntung ketemu orang-orang baik seperti Enyak, Babe dan Dinda. Ucap Hasya, dia tersenyum dengan menahan diri untuk tidak menangis. Enyak berdiri, dia memeluk Hasya dengan tangisannya, begitupun dengan Dinda. Babe hanya bisa menunduk, merasa kehilangan satu putrinya. Jaga diri di sana, lo harus ngabarin gue. Pokoknya gue teror lo sampai mau balesin chat dan telepon gue. Kata Dinda yang diangguki Hasya. Melihat adegan penuh haru ini, Damian jadi mengerti kenapa dulu istrinya sangat marah saat tahu Dinda disakiti oleh sahabatnya. Ternyata bukan hanya sekedar embel-embel berteman, tapi keduanya seperti saudara tidak sedarah. Damian bersyukur, di tengah banyak orang yang dulu membenci istrinya dengan alasan iri, masih ada Dinda dan keluarganya yang menerima istri kecilnya ini. Beberapa saat di dalam pesawat, Hasya menghela napas, dirinya takut sampai ingin muntah. Pertama kali naik pesawat, dirinya dilanda kegugupan hingga meneteskan keringat di keningnya. Damian yang melihatnya malah tersenyum, dia menggenggam tangan istrinya ini. Pesawat akan take off, mereka sudah menggunakan pengaman. Ngapain takut Hasya hanya mengeratkan kedua tangan yang saling menggenggam ini, begitu pesawat sudah mengudara. Hasya baru bisa bernapas lega. Kamu akan terbiasa. Hasya mengangguk, dia nyaman di sini. Pramugarinya sangat baik, ya secara ini kelas bisnis. Di sana kita tinggal di mana? Kalau aku bilang kita tidurnya di jalanan bagaimana? Hasya terdiam sejenak, jadi kayak pengemis gitu. Damian mengangguk dengan senyum jahinya. Nggak apa-apa, asal sama kamu aja. Tapi dingin sayang, masih mau? Tanya Damian lagi. Nggak apa-apa, kan ada kamu yang peluk aku. Damian melebarkan senyumannya, dia menyandarkan kepala pada bahu istrinya yang kecil. Aku bakalan berusaha untuk hidup kita, aku nggak mau ada tangisan karena kecewa sama sikap ataupun karena ekonomi. Makasih, ucap Hasya. Kamu tahu nggak, aku sebenarnya keberatan kita tinggal di Aussie. Damian tahu itu, tidak mudah meninggalkan negara kelahiran. Tapi aku juga nggak bisa durhaka sama kamu, dulu banget. Pas masih sering main ke rumah Dinda, Enyaknya Dinda selalu nasehatin aku sama Dinda supaya jadi istri yang baik. Meski kami beda dalam agama, tapi ajaran Enyak Dinda benar-benar bagus. Kalian sedekat itu? Tanya Damian. Hasya mengangguk cepat, kamu sendiri tahu aku besar di panti asuhan, baru sekarang ketemu sama Mas Daniel. Sebelum itu, orang tua Dinda baik banget sama aku. Saking baiknya aku sampai pernah ikutan sholat padahal aku nggak muslim. Hasya terkekeh, mengingat kenangan konyolnya bersama Dinda. Kalau lagi ada masalah, Dinda pasti bawa aku ke bawah pohon jengkol di belakang rumahnya. Di sana kita saling cerita sambil bawa makanan, ketawa-ketawa sampai lupa waktu. Atau kalau enggak, kita ke lapangan bola di dekat rumahnya juga. Seru Hasya, dia sangat bersemangat menceritakan kedekatannya dengan Dinda dan kedua orang tua sahabatnya itu. Kalau lagi nggak punya uang, Dinda sering belanjain makanan di kantin padahal aku sendiri tahu kalau uang jajannya nggak banyak. Kalau lagi dibully sama senior, Dinda yang maju paling depan.
Semua angkatan aku, dari yang kakak kelas juga benci sama aku, entah dengan alasan apa. Mendengarnya Damian jadi marah lagi. Rasanya dia ingin membalaskan dendam istrinya pada manusia-manusia tidak berotak padahal disekolahkan oleh orang tua mereka. Dinda baik, dia suka K-pop, paling banyak dibahas itu Sehun. Dia nggak pernah mau suka sama cowok yang dia temuin karena katanya nggak ada yang bisa ngalahin Sehun. Tapi ketemu Karel, Dinda berubah sama mindset untuk nggak jatuh cinta. Hasya menghela napas lirih. Aku sebenarnya nggak suka sama Karel, tapi dia sahabat kamu dan di sini posisi aku juga jadi sahabat Dinda. Jadi wajar kan kalau aku sedikit benci sama Karel yang udah nyakitin sahabat aku? Damian tersenyum, mengusap kening istrinya lembut. Kalau aku jadi kamu, aku belah Karel biar tahu rasa. Hasya tertawa, tidak besar. Takut mengganggu orang-orang di sini, mana hening macam kuburan lagi. Aku harus banyak-banyak berterima kasih sama teman kamu itu. Lia dong, makanya aku mau kuliah terus sapat kerja yang bagus. Buat tiap malam minggu aku traktir Dinda makan di angkringan. Damian tidak menjawab, tapi diam-diam berbuat. Lia, meski kadang tidak terlalu menyukai gadis cerewet itu. Tapi Dinda adalah orang yang berharga untuk istrinya, dan Damian perlu memberinya sedikit hadiah sebagai ucapan terima kasih karena sudah menjaga Hasya selama ini.